Biasanya kalau di teknik interview millennials lebih kritis, tapi kalau non millennials kita sebutnya berarti yang sudah profesional aja ya, yang sudah usianya mungkin di kelahiran 70, 80, mereka jauh lebih lebih mengikuti alur aja. Jarang yang kritis karena mereka secara experience sudah. Gak semua bisa kita turutin apa yang dimau sama karyawannya. Dan so yang tadi aku bilang, jangan menjanjikan sesuatu sama teman-teman yang millennials, karena mereka pasti akan menagih ketika mereka join sama kita. Padahal secara company, perusahaan, kita belum ada di tahap itu. Oke, jadi millennials dan non-millennials, teman-teman, perbedaannya hanya di, biasanya kalau di teknik interview, millennials lebih kritis, tapi kalau non-millennials kita sebutnya berarti yang sudah profesional aja ya, yang sudah usianya mungkin di kelahiran 70, 80, mereka jauh lebih lebih mengikuti alur aja. Jarang yang kritis karena mereka secara experience sudah. Tapi kalau fresh grad, aku selalu bilang kalian kalau bisa mengikuti regulasi company dulu nih. Jadi kalian lihat aja dulu. Siapa tahu ekspektasi kalian justru di bawah dari regulasinya company. Atau kalian punya ekspektasi justru yang tinggi dibanding dari company punya regulasi. Jadi sayang, itu jadi bumerang buat teman-teman semuanya. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, fresh grad will be better kalau kalian bilang saya ngikutin dari company-nya aja deh gitu ya. Nanti baru ada tahap negosiasi tuh. Ketika di offer apakah sesuai budget kalian. Tapi kalau nggak sesuai budget ya udah kalian hitung-hitung aja. Gitu. Itu tipsnya sih. Kemudian kalau bisa HR-nya keluarin angka dulu deh, baru kalian nanti nego. Millennials udah pasti mereka punya ragam yang berbeda-beda, style yang berbeda-beda, terus gaya yang berbeda-beda. Itu yang bikin unik sih dari millennials sendiri. Ada yang mereka kritis banget, ada yang mereka santai banget, ada yang mereka kayak ya udahlah ya gue ngikutin perusahaan aja gitu. Dan mereka jauh lebih open minded sih ketika interview. Kita sebagai HR akan melihat oh anak ini berarti mau tahu lebih banyak tentang kita punya company. Fresh grad dua-duanya bisa jadi penilaian. Kalian mau ada pengalaman di organisasi atau pengalaman magang, itu jadi penilaian lebih untuk recruiter udah pasti. Terus kalau yang ada pengalaman organisasi sama magang itu nggak jadi penilaian kak, enggak juga. Ya, kalian pasti punya kegiatan di luar dari kalian punya internship sama kalian punya organisasi. Mungkin kalian freelancer, mungkin kalian ngerjain project, atau mungkin kalian juga punya entrepreneur, kalian itu jualan. Recruiter pasti happy ketika ngeliat CV fresh grad yang organisasinya banyak ya, organisasinya banyak. Dan benar ketika internship di startup company, pasti kalian seperti rasanya full time. Karena startup company perusahaan yang sedang membangun semuanya bareng-bareng, nge-build dari awal, jadi kalian itu nggak dedicated ngerjain A, tapi kalian bisa ngerjain sampai Z. Ya, satu badan nih bisa ngerjain semua divisi. Itu yang bikin happy ketika kerja di startup, banyak hal yang bisa kalian pelajarin. Kerja ekstra nih teman-teman, ketika kita sudah dapat talent yang bagus, jangan dinanti-nanti dulu. Kalau udah dapat yang bagus sih, cut aja langsung. Apa yang biasanya para milenial cari dari sebuah perusahaan? Benefit yang ditawarkan, misalkan gaji, asuransi, tantangan kerja, atau justru fasilitas kantornya. Saya pengen ada yang biliarnya, saya pengen ada gymnya. Karena again sih teman-teman, ada job desk, ada tanggung jawab, pasti juga ada gaji yang disamakan di situ. Gaji itu based on dari job yang kalian kerjakan juga sebenarnya. Jadi ada yang seumuran dengan kalian tapi gajinya lebih besar. Mungkin secara job responsibility dia jauh lebih banyak dibanding kalian yang sekarang. Atau posisinya sama kok gajinya beda. Nah itu juga sama, beda juga secara responsibility-nya walaupun jobnya sama. Jadi yang secara gajinya startingnya udah gede, ada yang startingnya masih yang below dari pemerintahan bahkan, yang UMK dan lain-lain. Jadi ketika ada gaji yang berbeda, based on dari responsibility teman-teman juga di masing-masing job tersebut. Tapi ya, again, millennials zaman sekarang mereka tidak melihat duit sih, ya. Mereka melihat apa yang mereka bisa dapatkan di job itu, di pekerjaan itu. Millennials atau fresh grad, mereka kerja karena pengen dapat benefit yang mereka harapkan. Again, kalau benefit yang mau kalian harapin sebenarnya itu bisa berjalan ketika kalian sudah mendapatkan pelajaran dari masing-masing yang sudah kalian kerjakan. Itu akan membawa kalian ke level selanjutnya. Dan kalian akan dapat sesuai sama apa yang kalian harapkan dari segi gaji, benefit, posisi, segala macam. Itu bisa kalian dapetin ketika kalian sudah punya pengalaman dan belajar. Gitu. Jadi first thing yang kalian harus lakukan adalah, gue mau belajar aja dulu. Jadi kalau misalnya kita lagi branding di satu aplikasi yang lagi hype banget, terus kita bikin job vacancy di situ menginformasikan, itu menandakan kita sebenarnya mengikuti eranya zaman sekarang untuk rekruternya.
Jadi rekruternya justru pinter tuh kalau dia ngedirect job vacancy-nya ke aplikasi yang lagi hype sekarang, apalagi kalau misalnya company-nya udah besar ya, itu pasti akan jadi daya tarik untuk teman-teman fresh grad sama millennials. Oh, live at brand Orange gitu ya, di sana ada coklat gratis, ada orange juice gratis gitu kan, itu kan salah satu daya tarik juga. Oh, ternyata hidup di sana kerjanya happy segala macam. Itu biasanya trik untuk teman-teman recruiter untuk hiring. Itu namanya employer branding. Employer branding juga banyak yang dilakukan di sosial media ataupun nanti branding ke kampus-kampus. Karena sekarang lagi pandemik, jadi nggak offline yang dilakukan, jadi semuanya online yang dilakukan. Gitu. Yes. Jadi kalau kalian millennials udah di promosi sebagai pemimpin, hal yang harus dilakukan, tips and triknya adalah pertama, kalian harus mendengarkan dari timnya sendiri, itu yang paling penting. Terus yang kedua juga pahami prosesnya sih. Again, biasanya kalau teman-teman yang sudah menjadi leader, mereka yang mau resultnya aja kan, tapi secara proses mereka gue nggak mau tahu gitu ya. Tapi kalau teman-teman millennials justru mereka akan terjun langsung ngeliatin prosesnya, akhirnya dia ngedevelop timnya bareng-bareng, growth-nya juga bareng-bareng. Itu tipsnya paling ngedengerin tim, kalian mau apa, kalian mau gimana, yuk kita kerjain bareng-bareng. My boss juga di tempatku yang sekarang, mereka kelahiran 90, jadi aku kerja bareng sama mereka ya kayak kerja kelompok aja teman-teman. CEO-ku, CTO-ku, mereka semuanya kelahiran 90, jadi ketika diskusi itu enak banget. Itu yang bikin akhirnya jadi ada respect dari teman-teman tim, walaupun kalian lebih muda, tapi secara kerja tim sebagai leader kalian bisa open minded lah ya.